Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan membuka Alkitab kita, membahas tema menjadi gereja dalam rancangannya. Ya. Kita akan bersama-sama belajar pada pagi ini dari Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama 2 ayat saja, saudara. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Biasanya kalau orang membaca nats ini, Bapak Ibu, orang langsung berpikir ke arah bagian ini ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Nah, biasanya orang langsung berpikir berarti di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua kuasa-kuasa yang ada di bumi, takluk semuanya. Nah, lalu orang Kristen biasanya menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk menolak, untuk mengusir, ya, mengusir setan-setan, mengusir penyakit, sakit penyakit, atau istilah yang dikenal menengking itu ya, ditengking dalam nama Yesus, setan sakit gigi, sakit apa pergi, ya gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah salah ya? Tergantung pengusirannya itu seperti apa. Yang jelas saudara-saudaraku, yang saya ingin kita renungkan pada pagi ini, yang suka berantem itu biasanya anak kecil. Ya, saudara akan menemukan kalau orang tua itu bukan berantem, ya, tapi bunuh-bunuhan. Kalau ketua lebih kelasnya sudah bukan berantem, tapi membunuh gitu. Kalau tidak suka bunuh gitu. Kalau anak-anak itu berantem, atau paling kalau dewasa ya suami istri lah ya. Suami istri itu mungkin sering berantem, saudara-saudara. Ya, berantemnya suami istri beda ya. Berantem tapi tidak berapa lama mesra. Ya. Terakhir yang saya jumpai, seorang ibu mengupload foto di Facebook. Ngapa kamu ngupload di WN? Ya, kamu ngupload gue sopo kuwi? Iya, gitu. Beda nih yang diupload masakan, saudara-saudara. Yang mengupload duda lagi, nah itu promo. Ya. Nah, saudara, makanya kalau berantem kita ngomong orang Kristen sedikit-sedikit mengusir setan, sedikit-sedikit mengusir setan. Pertanyaan saya terus, setan itu sekarang berada di mana? Mau saudara usir kemana? Keluar planet bumi. Lawang setan itu sekarang memang dilepaskan, yang masih dilepaskan, masih nanti akhir zaman baru diikat semuanya, baru dimasukkan neraka. Ini memang ada. Mau saudara usir kemana? Mau kita usir kemana setan? Gitu loh saudara-saudara, ini yang menjadi pertanyaan saya. Ketika Tuhan Yesus didatangi iblis puasa 40 hari 40 malam itu, Matius pasal 4. Iblis kan datang tuh mencoba Yesus ya. Apa langsung Yesus dalam pergi enggak ya. Ya. Ubah roti ini jadi anggur. Tidak. Ngobrol loh saudara. Kalem saja melawan setan itu. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Jatuhkan bumbunganmu, engkau dari bumbungan bait Allah, jangan mencobai Tuhan. Lalu dijawab kalem saudara. Enggak main diusir gitu, enggak. Kayak gereja-gereja sekarang kalau di langsung diusir dalam nama Yesus, diusir dalam nama Yesus. Kalem saja. Setelah, nah yang ketiga baru, kalau engkau sujud menyembah aku, seluruh dunia ini akan kuberikan padamu. Baru Yesus, pergi kamu dari sini. Nah karena sudah ini berbahaya. Baru diusir, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sini saya kutipkan ayat Ayub, saudara-saudara, ayat Ayub pasal 1, ayat 7-8. Percakapan antara Tuhan dan iblis. Makanya maksud saya gini loh, jangan sidik-sidik ngusir iblis gitu loh. Setan, ini Tuhan ini ngobrol.
Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Gitu ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sesi ini ngobrol, saudara-saudara. Ya, makanya seringkali pertanyaan saya itu yang menjadi heran, kenapa kok sekarang itu sidik-sidik dalam nama Yesus pergi, dalam nama Yesus pergi, satang kayak gitu. Wah, kita memang heboh ya. Kelihatannya memang heboh. Loh, kan kata firman Tuhan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Yakobus pasal 4 ayat 7-8. Ya. Nah, lalu kalau memang saudara kita maunya seperti itu, iblis itu selalu dilawan, saudara lewat pohon angker berhenti dulu, dalam nama Yesus pergi. Lewat tempat ibadah lain, dalam nama Yesus pergi. Saudara malah kayak orang stres nanti. Mondak-mandak melaku turut dalan mengusiri setan. Terus ketemu keris, dalam nama Yesus saya akan pergi gitu ya. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang ke Gerasa, ada orang yang kerasukan legion itu, saudara-saudara ya. Kerasukan legion itu, setannya sujud loh. Tuhan jangan kami usir, jangan kau usir kami keluar dari tempat ini. Pindahkan saya ke babi, babi itu deket situ, saudara. Ya sana pindah, pindah sana. Gitu. Ya enggak jauh-jauh amat, pindah. Wah, memang masih harus di dunia, saudara. Memang belum waktunya, ya, belum waktunya. Jadi bulat aja di dunia ini memang bersama-sama dengan manusia. Ini yang ngomong saya mungkin ya, ya Pak Tri mungkin bukan pendeta karismatik. Sekarang saya kutipkan biografinya Smith Wigglesworth, pendeta karismatik yang bagus ya, saya ceritakan. Ini yang nulis sahabatnya, sahabat Smith Wigglesworth, buku biografinya ini. Ketika Smith Wigglesworth ini sudah terkenal sekali ya, dia pendoa yang luar biasa, tukang pipa tapi pendoa. Jadi ketika dia tidur malam, kamarnya ini dikunjungi Lucifer. Lucifer itu saudara jenderalnya setan. Diabolos loh bahasa Yunaninya, itu iblis Lucifernya, pimpinan setan-setan. Masuk ke kamarnya saudara. Smith ini merasakan, menurut bukunya saudara, merasakan enggak enak, dia noleh, oh kamu toh. Komentarnya cuma gitu loh saudara. Oh kamu toh, terus dia balik lagi terus tidur. Dia diusir. Oh kamu tuh. Makanya saudara-saudaraku, ini tokoh karismatik ya. Kalau saudara mungkin, Pak Tri mungkin bukan karismatik ya. Ini yang saya tampilkan tokoh karismatik. Sebetulnya orang-orang yang benar-benar tahu siapa kita. Ya, roh di dalam kita lebih besar katanya. Kenapa kok kita panik? Apakah kalau gitu Pak Tri tidak pernah menggunakan ayat-ayat ini untuk pengusiran setan? Pernah, di dalam pelayanan saya berapa kali mendoakan orang-orang yang kerasukan, berapa kali saya, baik di Jakarta pernah, di Slogoimo apalagi, banyak sekali. Ya, nah kalau sudah mengikat, merusak orang baru kita usir ya. Tetapi kalau cuma setan di mana-mana ini biasa, saudara-saudaraku ya, enggak usah kaget, enggak usah istilah orang Jawa kemalan ngusir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pengusiran iblis itu justru seringkali menunjukkan kepengecutan kita. Sebetulnya ketakutan kita. Seorang anak yang mau pergi tidur malam hari, dilihat oleh orang tuanya berdoa. Wah bagus sekali kamu berdoa. Nah ketika pulang sekolah siang hari, dia mau tidur, tidak berdoa langsung tidur. Ditanya orang tuanya, kenapa kamu tidak berdoa? Karena kalau siang hari saya tidak takut. Berarti doa itu hanya untuk menutupi ketakutan-ketakutan kita. Jangan-jangan doa pengusiran setan itu hanya menunjukkan kepengecutan kita terhadap setan-setan dan iblis. Sehingga sebentar-sebentar saya dan saudara mengusir, orang-orang Kristen mengusir, jangan-jangan memang mereka takut. Padahal kita itu sudah dikatakan jangan takut. Roh di dalam kita lebih besar. Nah kenapa takut? Ya, kenapa takut saudaraku yang dikasih Tuhan? Teman saya di asrama sekolah teologi, saudara,
Kalau kebaktian gini nih, kalau khotbah dia sukanya ngusir setan. Setiap sebelum khotbah, dalam nama Yesus saya ikat, saya tangkang, saya usir keluar dari tempat ini. Gitu. Suka ngusiri setan dia. Waktu itu mulai liburan semester kan banyak mahasiswa teologi mulai meninggalkan asrama, kembali ke pelayanan liburan 3 bulan atau kalau tidak salah itu yang liburan semester, jadi panjang ya 2 bulan 3 bulan. Saya masih tertinggal di STB karena masih ada urusan ya. Hanya beberapa orang. Asrama mulai sepi, saudara. Ini siang hari jam 3 jam. Dia tidur, habis makan siang itu tidur. Karena siang hari saya ngepak packing ya, barang-barang saya di gudang saya ambil buku-buku mau saya bawa ke pelayanan. Saya menemu topeng karet. Topeng karet sing wajah jelek itu loh, tak pakai saudara. Teman saya itu tidur kebetulan, yang suka ngusir setan. Terus ketika dia tidur, saya lus-lus kakinya. Namanya Bambang. Bang, gitu tapi, celana saya sudah itu tendang loh saudara, saya gelundung. Makanya saya pikir-pikir ngusir setan itu jadi wedi karo setan dhewe. Makanya dilo-dilo ngusir ya. Kalau orang saya berkali-kali sudah masuk ke tempat-tempat yang angker, yang dianggap angker, kekuatan roh jahat kuat. Pernah saya masuk itu kayak ditabrak, bus berkali-kali itu. Dan saya ngerti memang di situ ada kuasa-kuasa kejahatan, saya tahu. Tapi ya tenang saja. Mau ngapain? Memang mereka masih di dunia, ya. Dan saya berada waktu itu di Keraton Surakarta di bagian-bagian tertentu, memang itu sarangnya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya pasti akan seperti itu. Ya jadi bukan karena mungkin lihat Pak Tri pakai topeng karet yang menakutkan. Lah si manis jembatan Ancol itu saudara, kan manis ya. Kalau manis kan mestinya enggak takut, malah dilukis. Wah ini manis, ini cantik nih, dilukis kan gitu. Kok ya tetap takut. Ini berarti memang kadang-kadang saudaraku yang dikasih Tuhan, orang mengusir itu karena ketakutannya. Ya itu. Ya, jadi nats ini jangan dihubungkan ke arah situ. Ya. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan kemudian dari situ kita mulai menggunakan nama Yesus semacam nanti menjadi mantra-mantra, ya, ritual itu pakai urutan-urutan, ya. Penyembahan dulu, mengucapkan mantra, mengusir setan dan macam-macam caranya. Tidak harus seperti itu, ya. Nah, kalau gitu apa kehebatannya berdasarkan ayat-ayat ini? Kalau bukan seperti itu yang dimaksud, ya, kalau bukan seperti yang dimaksud seperti itu, pengusiran setan atau eksorsisme atau hal-hal yang semacam itu, mengusir sakit penyakit, mematahkan, apalagi saudara-saudara banyak yang dikutuk dan sebagainya. Kalau gitu apa kehebatan gereja menurut ayat-ayat 2 ayat ini? Ayat 22 saudara-saudara perhatikan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini sekali lagi sesungguhnya bermaksud apa? Kristus itu, kalau jemaat itu adalah tubuh, Yesus adalah kepala. Berarti saudaraku, di mana ada jemaat Kristus yang benar, di situ ada Yesus Kristus kepalanya. Itu yang dimaksud saudara. Kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan seperti tadi ya. Kalau dengan Yesus, ada Yesus ketika murid-murid naik perahu, perahunya diombang-ambingkan ombak, mereka takut, Yesus kan mengecam mereka. Kenapa kamu takut? Kan aku ada bersama kamu. Kenapa? Gitu kan. Itu Tuhan Yesus marah. Kenapa kamu takut? Nah, kalau benar-benar gereja itu ada Yesus Kristus, sang penguasa, Tuhan yang berdaulat penuh tadi, mengapa takut? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau anak-anak sekolah minggu, wajar ya. Aku bukan pasukan berkuda itu ya. Saya Laskar Kristus, dor gitu ya. Saya Laskar Kristus, dor. Sekolah minggu kan tadi, anak-anak kan suka tembak-tembakan, pedang-pedangan, berantem itu biasa karena sekolah minggu. Makanya dar dor.
Tetapi kalau kita sudah orang Kristen dewasa yang dibicarakan cuma ngusiri setan aja tiap minggu, nah itu berarti masalah kita sudah kayak anak-anak terus ya, enggak bertumbuh. Nah, mau setung saudara-saudaraku, tokoh komunis berkata kekuatan politik itu berasal dari laras senapan. Senapan seharusnya tidak pernah lepas dari genggaman tangan partai komunis. Banyak kan orang-orang selalu dalam kondisi tempur menggunakan itu untuk mengusir melawan setan terus menerus saudara-saudara. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa Allah sendiri tidak seperti itu. Yesus sendiri ketika didatangi iblis tidak seperti itu. Smith Wigglesworth tidak seperti itu juga gitu loh. Karena apa? Karena roh Tuhan bersama dengan kita. Jadi iblis itu apa gitu loh. Cuma dipeh kayak oh kamu tuh. Cuma gitu aja. Iblis yang menakutkan itu tidak menakutkan bagi orang yang mengenal siapakah Yesus Kristus, kepala gereja. Nah, itu saudara. Jadi kekuatan gereja tidak akan digoncangkan apalagi oleh kekuatan setan karena Tuhan Yesus ada di dalam gerejanya dan Dia adalah kepala gerejanya. Inilah yang saya sebut kehebatannya, saudara-saudara. Ya, kehebatannya di situ. Sekali lagi saya bukan menentang eksorsisme ya, eksorsisme itu pengusiran setan karena saya sendiri melakukan ya, beberapa kali melakukan terhadap orang-orang yang pernah diikat sampai tidak bisa ngomong. Nah, itu saya baru melakukan. Tapi kalau biasa-biasa ini tidak perlulah gitu ya. Ngapain juga. Erikson berkata, saudara-saudara, gambaran gereja sebagai tubuh Kristus menekankan bahwa gereja merupakan tempat kegiatan Kristus saat ini. Jadi sekarang Kristus itu beraktivitasnya bersama gereja di dalam gereja melalui saya dan saudara memberi karunia-karunia roh. Nah itu saling melayani, disitulah saudara melihat sekarang aktivitas Kristus itu di dalam gereja, kata Erikson. Gambaran gereja sebagai tubuh Kristus menekankan bahwa gereja merupakan tempat kegiatan Kristus saat ini sebagaimana halnya dengan tubuh jasmaniahnya ketika masih di bumi. Ya, jadi ketika di bumi kan Yesus menjamah orang, memberi makan orang pakai tangan. Nah sekarang tangan-tangan, kaki-kakinya itu saya dan saudara yang melakukan pelayanan, pekerjaan pelayanan itu. Maksudnya seperti itu. Nah selama saudara-saudaraku berada di dalam gereja, saudara bersama dengan Allah. Ya, gambaran ini dipakai untuk gereja secara universal. Gereja yang yang disebut dalam pengakuan iman rasuli, yang itu yang universal, seluruh dunia. Gereja yang sekarang bahkan yang termasuk orang-orang percaya yang mati itu sebenarnya tergabung dalam gereja yang rohani. Gereja itu besar sekali saudara. Ya, gereja itu universal maupun lokal. Universal berarti bukan berarti kalau gitu saya pindah-pindah gereja saja, salah juga. Karena ketika firman Tuhan berkata tentang gereja, selalu dia menunjuk ke gereja Korintus, Galati, Efesus, gereja-gereja lokal itu. Ya. Jadi Allah bekerja di gereja yang sesungguhnya, yang universal, tetapi juga di gereja-gereja lokal tempat kita ini Allah bekerja. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memusuhi gereja yang alkitabiah sama halnya dengan memusuhi Allah sendiri. Ya. Pernah saudara ada orang yang benci Tuhan ya. Kalau benci kamu enggak benci Tuhan, enggak percaya Tuhan ada, ludahnya ke langit. Dia ngeludahi, balik ke wajahnya sendiri. Panahlah Tuhan. Semua pasukan manah ke langit, ya panahnya jatuh dia mereka sendiri. Apa saja saudara-saudaraku yang orang lakukan terhadap gereja, sesungguhnya orang itu yang akan tertimpa sendiri. Nanti ada kesaksian nyatanya ya, nanti saya sampaikan. Ada kisah nyatanya. John Calvin menulis demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka yang berada di garis depan untuk menghasut orang-orang agar keluar dari gereja, hanya ingin menunjukkan keunggulannya dengan menipu orang lain. Ya. Makanya kalau saudara bermasalah dengan gereja lalu berusaha mempengaruhi, yuk rasain gereja. Menurut John Calvin, saudaraku yang saudara sedang menjadi orang yang sangat buruk. Bermasalah dengan gereja itu sudah buruk, ngajak orang keluar tambah buruk.
Kecuali gerejanya tidak benar loh ya. Kalau gereja-gereja tidak benar ya memang harus ditinggalkan. Jangan berada, sudah tahu kita diberi hikmat Tuhan, diberi otak oleh Tuhan itu kan untuk berpikir. Ya, jangan kayak Adam dan Hawa ketika digodai iblis manut saja, itu karena tidak kritis kesalahannya Adam dan Hawa ya, tidak mau mengkritisi kata-kata dari si iblis. Nah, kasus sate rasa baru, rasa sianida itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dikirimkan kepada Pak Polisi Tommy itu ya. Nah itu bisa menjadi gambaran gereja. Ada orang-orang yang berniat jahat, seperti wanita ini berniat jahat pada Tommy ya. Satenya dikirim ke sana. Pertanyaannya, sing celaka siapa sekarang? Wanita itu sendiri. Nah itu yang dimaksud John Calvin, saudara-saudaraku ya. Ketika saya dan saudara menghasut orang untuk meninggalkan gereja, saudara sudah membuat diri saudara menjadi penipu. Ya, menurut John Calvin loh ini, bukan menurut saya. Contoh dalam Alkitab ada. Haman, saudara-saudara, dalam kitab Esther, Haman itu benci sekali dengan orang-orang Yahudi kayak Hitler. Dia ingin melenyapkan genocide, orang-orang Yahudi semua dibunuh, dilenyapkan. Haman, ya. Dia menyiapkan satu tiang gantungan untuk tokoh tua-tuanya orang Yahudi, Mordekai. Sudah disiapkan satu tiang gantungan untuk gantung sesepuhnya orang Yahudi ini yang sangat dihormati. Hasilnya apa yang terjadi, saudara? Justru tiang gantungan itu untuk menggantung dia sendiri. Nah itulah lambang, saudara, bagaimana cara Tuhan melindungi gereja. Ya, gereja itu tidak melawan dengan pedang. Ya orang Yahudi waktu itu tidak punya kekuatan, memang itu bukan gambaran gereja, tetapi siapapun saudara, kalau di mana Allah menyertai, di situ Allah pasti melindungi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Nah makanya ketika gereja teman saya, ada orang kaya yang bermasalah dengan gereja, baru-baru saja ini, 3 bulan, 4 bulan lalu ya, apa yang sudah diberikan dipersembahkan ke gereja, diambil semua saudara, TV diteteli, AC diteteli, korden itu loh diteteli. Saya heran. Makanya saudara, orang yang berbuat jahat terhadap gereja itu makin jahat, makin konyol. John Calvin tadi kan kamu menjadi penipu. Makin konyol sebetulnya orang yang bermasalah dengan gereja, makin konyol. Korden terus ada yang ketinggalan enggak, Pak? Saya tanya. Ada, kuwi pot iki lho, pot gede saudara, isinya pohon pinus. Fotonen kirimno, Bu, ini ketinggalan. Cukup sisa. Kan jadi akhirnya dia membuka dirinya sendiri bahwa selama ini dia melayani itu enggak pernah tulus. Dia memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberikan ini, memberikan itu, ternyata ketika bermasalah diteteli lagi. Lah itu berarti kan menunjukkan kamu itu tidak tulus di depan semua orang, sehingga seluruh jemaat tahu sekarang bahwa ternyata orang itu tidak tulus. Kan begitu. Nah, Irenaeus, bapak gereja itu artinya saudara orang-orang tokoh-tokoh gereja yang masih abad-abad awal-awal ya. Irenaeus menulis demikian, saudara. Jika Anda tidak bergabung dalam apa yang sedang dikerjakan oleh gereja Anda tidak memiliki bagian di dalam roh ini. Karena di mana gereja berada, di situ ada roh Tuhan. Dan di mana ada roh Tuhan, di sana ada gereja dan bermacam-macam anugerah. Nah, ini pernyataan Irenaeus. Kalau saudara ingin terus bersama Tuhan, beradalah dalam gereja. Gereja adalah apa? Persekutuan orang. Ya makanya waktu Covid kemarin gereja kita tetap tidak setuju pakai kita melayani, tetapi ini untuk siaran-siaran sekali lagi ya, untuk pemberitaan Injil streaming ini sekali lagi kita adakan sebetulnya supaya saudara nanti dapat mendengar khotbah, yang tidak datang pagi bisa mendengarkan melalui rekaman di YouTube. Ya, juga mungkin gereja-gereja lain, jemaat-jemaat lain supaya dapat mendengarkan ya ajaran-ajaran di gereja kita. Ya, supaya gereja kita juga menjadi berkat kepada banyak orang. Tujuannya itu bukan untuk sebenarnya melayani supaya streaming, bukan.
Karena gereja adalah persekutuan. Ketika saya ngomong gereja adalah persekutuan itu saudara, waktu itu mungkin saudara mengikuti perdebatan saya di Facebook, banyak pendeta yang menentang. Harus bijaksana karena ada COVID. Kita harus dari rumah saja. Pertanyaan saya, sekarang gereja-gereja sudah ibadah. Pertanyaan, ini COVID juga masih ada, kenapa sekarang Anda beribadah bersama? Pertanyaan saya. Orang yang pegang kebenaran itu konsisten, kebenaran itu tidak berubah-ubah. Kalau gereja adalah persekutuan, ya ada apapun, mau dianiaya, mau ditangkapi, mau dibunuh, mau kena COVID, ya gereja yang seperti ini. Tidak akan dirubah itu. Itu, ya. Gereja-gereja sekarang sudah beribadah semua. Yang kemarin gembar-gemborkan di rumah saja, di rumah saja. Pertanyaan saya, kenapa Anda beribadah hari ini? Oh, kami sudah divaksin. Yang divaksin baru pendeta, tokoh-tokohnya, jemaat belum. Kenapa sudah beribadah? Berarti kan Anda sadar kalau itu tidak betul. Ibadah streaming itu tidak menumbuhkan jemaat, merusak kerohanian jemaat. Makin hari makin lemah mereka. Anak-anak yang wisuda lulus tahun ini saudara, tanpa pertemuan sekolah ngerti lulusan yang tidak bermutu. Tahu itu. Makanya saudara, kebenaran itu tidak akan berubah-ubah. Loh Pak, gereja kita kan sempat streaming, iya. Tetapi dalam pemahaman saya, karena apa? Saya memahami saudara syok. Karena ibu gembala saudara meninggal kena COVID. Saya wajar saudara syok. Tapi itu tidak lama saudara, saya keluar dari rumah sakit, istirahat seminggu, langsung mulai lagi. Ya, karena apa? Intinya kebenaran itu harus konsisten, tidak akan pernah berubah. Ajaran seperti itu ya seperti itu. Yang pada waktu itu banyak orang ngomong, lah itu waktu ada bencana Nuh berada di dalam perahu. Lalu pendeta-pendeta waktu itu ngupload, jangan tinggalkan rumah, stay at home. Seperti Nuh di dalam perahu selama musibah. Pertanyaan saya, rumahnya Nuh apakah di dalam perahu? Rumahnya Nuh bukan itu, bukan perahu. Kalau bapak-bapak gereja mengambil perahu itu malah simbol gereja, saudara. Artinya tetaplah berada di dalam gereja, bukan berada di rumah. Siapa yang bilang di rumah? Nggak ada pengertian kayak gitu. Nah, oleh karena itu saudaraku, tetaplah berada di dalam gereja, karena di situ ada Roh Tuhan. Ya. Nah ini sekarang contoh yang tadi saya janjikan, saya ceritakan kisah nyata ini saudara. Laos itu negara komunis, ya negara kecil tapi komunis, saudaraku. Pada waktu itu ada seorang pendeta yang bernama Lu, lengkapnya Lu siapa? Bukan Lu gue, ya, tapi Lu gitu aja. Ya. Di Laos itu saudara ada peraturan tidak tertulis di kalangan para polisi-polisi itu. Ya, jika kamu menangkap orang Khmu itu orang suku, satu suku di Laos, orang Khmu yang kebanyakan orang Kristen, atau suku lain yang bertobat pada kekristenan, tangkap mereka. Jika kamu menangkap siapapun menginjili orang-orang suku, bunuh dia. Nah, seorang pendeta ini mesti penginjil, saudara, ditangkap, namanya Lu, diikat dan diarak, kemudian dimasukkan satu lubang yang dalam. Dan polisi yang menangkap itu, beberapa orang itu berkata, kamu tidak akan kami keluarkan sampai ada 100 orang Kristen yang menyangkali imannya, menolak, berbalik, membelakangi Yesus Kristus, meninggalkan Yesus. Kalau seperti itu baru kamu tak keluarkan. Berapa lama terserah, sampai kamu mati ya mati di situ. Lalu ditinggal di dalam lubang, saudara. Nah, apa yang terjadi terhadap orang ini, saudara-saudara, yang berusaha menganiaya gereja? Ya, tidak berapa lama, saudaraku, anaknya ketika dia sampai di rumah, anaknya kecelakaan, patah tulang, dua-duanya patah. Itu sudah membuat shock. Anak yang satunya lagi kritis di rumah sakit. Ya, polisi yang satunya menangkap Lu ini, saudara-saudara, tiba-tiba kena serangan jantung, mati seketika. Polisi yang masih hidup, anaknya kacau balau ini mulai mengeluarkan, wah ini jangan macam-macam sama orang Kristen. Nah ini yang saya sebut tadi, saudara, orang Kristen itu diam, ya, diam tenang karena apa? Dia bersama Tuhan. Ini yang saya sebut kehebatannya itu seperti itu.
Ya, enggak usah bertindak, Allah yang bertindak, saudara-saudara. Ya, Allah yang bertindak. Dan akhirnya lu ini dikeluarkan dan dibebaskan. Dan sekarang tidak ada di orang-orang yang berani mengganggu orang-orang Kristen Kemo itu di Laos, saudara-saudara. Ini kan seperti Paulus ya, saudara, yang menganiaya gereja. Akhirnya Tuhan menemui dia di jalan dan berkata, mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Yang kedua, saudara, kehebatannya gereja adalah di dalam ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, memenuhi semua dan segala sesuatu. Gambaran ini sesungguhnya sama dengan gambaran Yesus mengenai dirinya sendiri sebagai pokok anggur yang terkait dengan carang-carangnya, yaitu orang-orang percaya. Yohanes 15 ayat 1 dan 11 sampai 11. Jadi saudara-saudara, jemaat yang adalah tubuhnya ini berbicara apa? Bahwa sesungguhnya saya dan saudara bahwa Yesus beserta dengan mereka kalau mereka berkumpul di luar gerejanya. Pertanyaannya Siprianus, pada waktu itu kenapa kok dia menulis demikian, saudara? Pada waktu itu Kaisar Decius itu menganiaya orang Kristen, lalu banyak orang-orang Kristen yang takut dan keluar dari gereja, itu loh. Makanya Siprianus menulis, apakah kamu pikir di luar gereja kamu bisa selamat? Ya, memang orang bisa saja dibunuh mati. Ya. Karena mengikut, ya itulah yang disebut barang siapa mau mengikut aku dia harus memikul salib. Barang siapa mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ya ini maksudnya. Ini resiko, makanya jangan saudara, kita ini orang Kristen pengen surganya saja. Aku pengen besok mati surga, tapi penderitaannya enggak mau, salibnya enggak mau. Dari mana itu? Enggak ada murid Kristus kayak gitu, saudara. Ya. Yang selalu menjanjikan enak-enak itu kan malah iblis. Ubah roti itu jadi batu itu jadi roti, jatuhkan gunung nanti kamu tidak akan apa-apa. Kalau kamu sujud menyembah aku, seluruh bumi tak berikan. Kepada Adam dan Hawa, iblis berkata apa? Makan buah itu, kalau kamu makan buah itu kamu akan seperti Allah. Loh, janjinya malah gitu, itu setan itu. Tapi banyak gereja-gereja sekarang berisi kayak gitu, isinya janji-janji sing enak-enak tok. Padahal gereja itu saudara salib, di mana-mana harus kita sadar itu salib. Nah, banyak zaman Kaisar Decius orang-orang Kristen yang murtad ya, keluar dari gereja. Ada yang menyuap petugas, ada yang pura-pura menyembah Kaisar, mau menyembah Kaisar. Tapi hati saya tetap percaya Yesus. Nah, bagi Siprianus tidak bisa seperti itu. Orang Kristen itu kalau A, B, B. Kalau kamu memang percaya Yesus, ya dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Makanya ketika Petrus berkata, aku tidak kenal Yesus, aku tidak kenal Yesus. Yesus tetap itu, tapi hati saya tetap mungkin gitu. Tidak bisa, bukan gitu orang Kristen itu. Hati dengan mulut harus sama, masalahnya gitu. Makanya ketika Yesus bangkit, Yesus segera menemui Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku Petrus? Apakah engkau sungguh mengasihi aku Petrus? Tidak bisa ngomong aku mengasihi tetapi tubuhnya tidak berada di gereja, tidak mengikuti dia, tidak melayani dia. Terakhir saudara, ini pernah saya ceritakan tapi cocok ya, penekanannya yang beda mungkin. Ketika saya renang di kolam renang Widya Tirta, ketemu seorang perenang juga dari dinas peternakan, dan kita ngomong-ngomong, saya tanya ya, Mas, daging babi itu apa enak cacing itu nanti Mas? Ya ada no Pak. Oh bener ada ya, bener ada. Tapi tidak hanya babi, daging sapi ada cacingnya, daging kambing ya ada cacingnya, daging ayam juga ada cacingnya. Cacingan kabeh memang ya cacing itu, telur cacing itu di mana, apalagi mereka nyusrui bletok-bletok gitu, ya mesti cacingan. Dan diri kita juga cacingan gitu. Oh alah. Lah kok tapi enggak apa-apa Pak? Ya enggak apa-apa kalau cacingnya enggak banyak, enggak masalah Pak Tri gitu. Masalah itu kalau cacingnya di dalam tubuh kita sudah sampai sekian persennya ada takarannya, nah itu baru bermasalah. Makanya kan kita suruh minum obat cacing secara rutin gitu ya. Nah gitu. Nah sekarang saya pakai gambaran ini untuk apa? Untuk ini saudara, cacing itu di dalam tubuh kita, itu cacing ya, cacing kan parasit. Parasit itu merugikan, dia enggak baik. Parasit tetapi dia ada di dalam tubuh saya, tubuh saudara, dia tetap hidup baik-baik saja. Karena saudara kan makannya ya bergizi, dia dapat gizi juga. Itu parasit cacingnya. Nah apalagi saya dan saudara adalah tubuh Kristus, itu bukan parasit. Beda, kita adalah tubuh yang memang ditempelkan oleh Roh Kudus menjadi bagian anggota tubuh Kristus. Ya kalau Yesus Kristus itu sekarang berada di surga di dalam kemuliaan, saya dan saudara belum melihat kenyataannya. Tapi gereja itu sungguh-sungguh mulia, sungguh-sungguh mulia, sungguh-sungguh luar biasa. Dan pasti bersama ketika saudara nempel di dalam gereja, seperti Siprianus tadi bilang, saudara akan tetap baik-baik saja, selamat. Selama saudara berada di gereja, bahkan gereja yang benar dalam kondisi yang buruk sekalipun, mungkin banyak masalah, banyak jemaat yang tidak sempurna di sana, banyak sedikit cekcok di sana, asal gereja itu benar, itu masih jauh lebih baik. Ya daripada saudara tidak menjadi bagian dari sebuah gereja.